Oh, dah masuk dah. Kak Egy dah masuk. Baik kakak-kakak, kita mulai diskusi kita pada siang hari ini. Mohon izin kakak-kakak, kita buka acara ini, diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, terima kasih atas kehadirannya di ruang virtual ini. Dalam diskusi kita siang ini terkait dengan refleksi aksi nyata. Jadi untuk refleksi aksi nyata ini sudah kakak-kakak laksanakan di sekolah kakak masing-masing. Kita nanti menyajikan sebuah video atau kendala-kendala yang kakak-kakak alami ketika melaksanakan aksi nyata yang sudah berjalan. Tentunya semoga kakak-kakak pada siang hari ini pada keadaan sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan diskusi kita di ruang virtual ini dengan seutuhnya sampai di akhir kegiatan kita. Amin. 2 kali semalam kan? Baik kakak-kakak, untuk pengantar diskusi kita terkait dengan aksi nyata, selama pelaksanaan aksi nyata ini kira-kira ada kendala atau permasalahan-permasalahan yang kakak-kakak hadapi atau bagaimana gitu Kak? Ada nggak kira-kira permasalahan yang dihadapi ketika melaksanakan aksi nyata ini? Selanjutnya kan Nopi kerjakan lagi semalam. Kan kerjakan lagi gitu. Kerjakan lagi semalam. Saya call. Kerjakan lagi terus. Iya. Bukan? Iya, ntar Kak. Itu yang punya. Aduh. Yang upload patungan. Yang upload patungan. Sebentar ya kakak-kakak ya. Iya. Saya mungkin lebih. Video aja patang dikirimin nak. Oh, video kok modulnya? Modulnya. Ini si Kojo tapi Napi kerjakan lagi semalam nak. Mana ada lewat. Biasanya kan ada submitnya nih, tapi Iya, biasanya ada submitnya. oh nggak ada. Oh, itu betul. Mana turun kali lagi? Masuk ya. Iya kan ada kakak kan. Hah? Kirim lah.
Kita tanya lagi. Kita lagi. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Dalam pembuatan aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan kemarin, Ya. dalam menyusun perencanaan sampai dengan melakukan aksi nyata dan pengambilan dokumentasi pembelajaran. Ini di sini kita melaksanakan refleksi. Jadi refleksi ini yang sudah kita lakukan. Jadi yang pertama kakak-kakak untuk penyusunan atau perencanaan Di rumahnya kan pembuatan aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan, kira-kira kendala-kendala apa yang kakak-kakak temui ketika melaksanakan perencanaan sampai ke pembuatan video pembelajaran yang sudah kakak-kakak kirim ke dalam LMS. Mungkin untuk refleksi yang pertama, saya minta kesediaan dari kakak-kakak. Silakan nanti bercerita mengenai mulai dari perencanaannya sampai ke pelaksanaan dari rencana yang kakak-kakak buat. Kira-kira siapa dulu yang mau bercerita tentang pembuatan aksi nyata ini kakak-kakak? Apa, Pi? Kak Rika atau Kak Ani yang mau bercerita dulu, Kak? Lanjut Kak Rika aja dulu. Kak Rika, apa, Pi? Keterbatasan waktu. Baik, izin share screen dulu ya kakak-kakak ya. Ini mengenai refleksi aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan. Kira-kira bagaimana implementasi konsep pengetahuan yang diperoleh selama program PKG ini, selama program ini dilaksanakan dalam tugas mengajar kakak-kakak di sekolah masing-masing. Kira-kira apakah sudah ada dampaknya dari program PKG yang sudah kita laksanakan beberapa minggu ini, dan ada perubahannya ketika kakak-kakak melakukan pembelajaran? Gimana Kak Rika atau Kak Eli? Iya. Apakah bisa memberikan tanggapan, Kak? Ya, silakan Kak Eli. Ya Kak, tentang refleksi yang dilakukan di sekolah berdampak pada waktu kita melaksanakan tatap muka, dan sekarang saya laksanakan di sekolah, yaitu kemarin kita materi langsung kita apakan pada anak, kita contohkan kepada anak. Nah, tapi sekarang saya setelah kita melakukan tatap muka kemarin, saya mencoba anak saya suruh
melaksanakan materi yang akan diajarkan itu umpamanya lempar tangkap bola. Saya suruh aja anak tuh duluan semampu dia kayak mana dia cara lempar tangkap bola itu. Kalau kemarin kan saya ajarkan dulu, saya pandu kita gitu. Tapi sekarang tidak, saya silahkan anak tuh bagaimana cara dia sendiri untuk lempar tangkap bola itu. Nanti setelah selesai anak tuh melakukannya, nanti baru saya bimbing, saya kasih contoh yang benarnya seperti ini, kan gitu. Itu Kak. Sementara. Baik, Kak. terima kasih banyak Kak Eli atas refleksinya. Ya kakak-kakak, ini terkait dengan proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Jadi itu salah satu refleksi yang disampaikan Kak Eli terkait dengan proses pembelajaran yang sudah diterapkan di sekolah Kak Eli. Dan ini saya mengingatkan kepada kakak-kakak semua bahwasanya merdeka belajar itu bukan berarti peserta didik atau siswa itu sesuka mereka ketika berolahraga. Jadi bukan. Iya. Jadi tetap kita memberikan topik atau rencana pembelajaran yang akan kita sampaikan, tetap peserta didik itu harus mengikuti rencana yang sudah kita buat. Iya. Dan yang seperti disampaikan Kak Eli, bahwasanya misalnya pertemuan minggu ini kita belajar lempar tangkap. Nah, tetap berarti itu sudah benar. Jadi peserta didik mengikuti gurunya melakukan kegiatan lempar tangkap. Iya. Begitu juga seterusnya, misalnya perencanaan untuk pertemuan berikutnya tentang gerakan lokomotor atau non lokomotor. Nah, itu tetap harus dalam koridor yang sudah kita rencanakan. Jadi bukan semata-mata karena merdeka belajar, bukan siswa yang sesuka mereka gitu. Tetap kita yang punya rencana. Baik, terima kasih Kak Eli. Iya Kak. Atau ada tanggapan lagi dari Kak Rika terkait dengan implementasi konsep pengetahuan yang sudah kakak-kakak dapat selama program PKG ini? Dalam pelaksanaan PKG tatap muka semalam Kak, banyak perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah yang baru untuk apa Kak? Kalau sebelumnya kami pembelajaran kan untuk memotivasi atau inovasi untuk pembelajaran itu enggak kurang Kak. Jadi selama tatap muka semalam jadi banyaklah pengetahuan yang dapat kami terima dalam perubahan pelaksanaan yang berpusat ke peserta didik. Jadi anak-anak itu dia berkreatif sendiri. Jadi kita sebagai guru menjadi fasilitator sehingga anak bisa mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing. Gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Rika atas pemaparannya terkait dengan pemahaman Kak Rika terhadap implementasi konsep yang dilaksanakan selama program PKG ini. Nampaknya sudah mulai ada perubahan dari proses pembelajaran sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa kita menjadi Indonesia emas di tahun 2045 itu bisa tercapai. Amin.
Baik, selanjutnya apakah konsep pengetahuan yang didapat di program PKG ini mempermudah atau memperlancar pelaksanaan tugas mengajar kakak-kakak? Untuk ini siapa yang mau memberikan tanggapan? Ini ketua ini belum memberikan tanggapan ini. Ada Kak Egi? Atau Kak Pras? Ada Kak Pras? Ya, untuk pengantar yang kedua ini tentunya harapannya dalam pemahaman kakak-kakak ini bisa mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kakak-kakak dalam bertugas jadi guru olahraga, sehingga pembelajaran di sekolah, konten yang akan kita sampaikan atau topik yang akan kita sampaikan bisa diterima oleh peserta didik dengan baik, dan peserta didik ini bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan. Selanjutnya yang ketiga, ini bagaimana dampak pada siswa dari implementasi konsep pengetahuan yang diperoleh di program PKG ketika kakak-kakak melaksanakan tugas mengajar di sekolah. Nah, ini saya minta kesediaannya dari Kak Ani untuk menanggapi ini. Bagaimana dampak pada siswa dari implementasi konsep pengetahuan PKG ketika kakak melaksanakan tugas mengajar di sekolah? Ya, izin menanggapi ya kakak. Di sini bagaimana dampak pada siswa dari implementasi konsep pengetahuan yang diperoleh di program PKG ketika kakak-kakak melaksanakan tugas mengajar di sekolah. Mungkin kalau dampak terhadap siswa itu cukup banyak gitu kan, karena mendapatkan ilmu baru yang kemarin kami belum tahu, mungkin sudah tahu tapi belum pernah menerapkan, hanya sekedar membaca dan jarang. Kayak kemarin, mendapatkan waktu program tatap muka, ada istilahnya SEM gitu. Nah, di sini kami belum pernah mendengar dan belum pernah menerapkan. Jadi setelah adanya kemarin itu tatap muka juga dapat pembelajaran, kami bisa menerapkan ke anak walaupun dalam bentuk perlombaan kecil-kecilan gitu. Nah, itu, untuk siswa. Dan untuk kami juga, kalau untuk kami bertambahnya ilmu tadi menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam, untuk pengembangan pengajarannya bagaimana ke depannya anak lebih senang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ani. Kalau untuk peserta didik mulai
artinya ada nggak peserta didik yang agak malas ketika melakukan aktivitas gerak yang sedang dipelajari gitu Kak? Kalau untuk aktivitas geraknya rata-rata anak itu tuh nggak malas untuk melakukan gerak, cuma mungkin kalau di sekolah saya, jam mengajar saya itu kemarin seperti untuk jam 1 siang itu kan di lapangan itu boleh dibilang sangat-sangat panas gitu. Jadi anak itu berusaha mencari di mana bisa berlindung di tempat yang teduh tapi tetap bergerak gitu. Iya, ini mungkin salah satu PR ya untuk kita sebagai guru olahraga, kalau bisa diskusi dengan wali kelas untuk kegiatan olahraga disiapkan jamnya itu pagi kalau bisa. Karena kalau udah di atas jam 11 saja, anak itu kalau udah aktivitas olahraga saya rasa lebih milih berteduhnya gitu. Apalagi ini tadi kata Kak Ani jam 1. Jam 1 lagi panas-panasnya. Jadi itu Kak, kalau itu mungkin kondisi di sekolah kami kan, karena kami paralel masuknya minta jam awal juga masuknya jam 11 gitu, masuk jam terakhir ya masuknya jam 1. Jadi maju kena, mundur pun kena karena memang jamnya memang jam siang gitu. Oh gitu. Kondisi mungkin siswa dengan cakupan yang lumayan lah gitu. Terima kasih. Ya, jadi ini tetap menjadi penyemangat lah untuk Kak Ani karena memang jumlah siswanya yang mungkin sangat banyak gitu. Jadi tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi untuk refleksi pada aksi nyata yang kita laksanakan sekarang ini terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua itu disampaikan melalui materi PKG modul 1 dan materi PKG modul 2. Jadi melihat dari latar belakang yang ada ini termasuk dalam pengembangan kompetensi guru, kemudian pentingnya mutu pengajaran, hidup aktif, bergerak di sepanjang hayat, kemudian gagasan olahraga pendidikan, dan perpres tentang BPON. Inilah menjadi latar belakang pemerintah dalam menentukan pendidikan olahraga yang sebenarnya atau pendidikan edukasi. Dan semua ini sudah disampaikan di paket modul 1 dan paket modul 2 yang sudah kita laksanakan. Di paket modul 1 ini refleksi untuk perubahan paradigma diri guru dan kelas PJOK. Nah, disinilah kita kemarin diajak atau untuk melakukan perubahan pola pikir untuk membedakan mana yang menjadi pendidikan olahraga, mana yang menjadi pendidikan kebugaran, dan mana yang pendidikan untuk prestasi. Kemudian di modul 1.2 ini tentang
asset based thinking atau pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Ini sudah kakak-kakak sampaikan pada refleksi di modul 1.2 ini yang dilampirkan di dalam LMS kemarin. Selanjutnya modul 1.3 ini pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik, dan seterusnya sampai ke 1.6 tentang pengembangan perencanaan pengajaran. Dan ini semua sudah kakak-kakak laksanakan. Sebenarnya aksi nyata ini adalah cara kita untuk merangkum semua modul, semua paket modul dari paket modul 1 sampai ke paket modul 2. Nah, di situ kita terapkan beberapa poin pentingnya di dalam modul pembelajaran, atau yang masih K13 itu menggunakan RPP. Dan di sini kemarin pendidikan olahraga itu diklasifikasikan menjadi 3 komponen. Ini yang pertama pendidikan olahraga pendidikan, kemudian latihan, dan yang ketiga olahraga pelatihan. Jadi dari 3 komponen ini kita diminta untuk membedakan mana yang menjadi pendidikan olahraga, pendidikan kebugaran, dan pendidikan prestasi. Jadi dari pendidikan olahraga pendidikan ini kita bisa menciptakan peserta didik untuk memotivasi mereka dalam pembendaharaan gerak. Jadi di pendidikan olahraga yang kita laksanakan sekarang ini untuk memperkaya gerak peserta didik dan bisa terus aktif bergerak sepanjang hayat. Ini saya sudah lama nggak dengar suara Kak Rahmat. Kak Rahmat udah hadir ini? Ada Kak Rahmat? Oh, belum masuk ya? Nah, ini yang diharapkan dari pembelajaran PJOK, ini pengajaran yang berpusat pada peserta didik, dan peserta didik ini diharapkan bisa aktif dalam pembelajaran yang kita laksanakan sesuai dengan minat dan bakatnya dan kemampuannya. Kemudian dari Know What ini yang diharapkan efisiensi, efektif, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran ini. Kemudian bisa
berkesan oleh peserta didik pada saat kita melakukan proses pembelajaran. Kemudian kontekstual, bermakna, berkualitas, dan bertujuan. Jadi proses pembelajaran yang kita laksanakan mengenai know what ini bisa dilakukan refleksi ketika kita di akhir pembelajaran. Jadi aktivitas gerak yang mereka lakukan itu bisa mereka pahami sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan berkualitas ini maksudnya bukan asal gerak gitu saja, tetapi dalam proses geraknya yang mereka lakukan tetap kita melakukan pendampingan, sehingga ketika peserta didik perlu adanya penghalusan gerak atau perbaikan gerak, nah di situ tugas kita menjadi seorang guru itu memberikan penghalusan atau pendampingan untuk perbaikan geraknya. Ini yang diharapkan tentang dari aksi nyata yang kakak-kakak buat. Ini belajar di situasi gerak, bermain, permainan, atau olahraga. Jadi belajar di situasi gerak ini, gerak yang kita sajikan kepada peserta didik tentunya bisa menjadi pembelajaran untuk peserta didik tersebut, sehingga mereka sadar bahwa gerak yang mereka lakukan ini mungkin sering dilakukan di dunia nyata atau keseharian mereka gitu. Dan tentunya kakak-kakak, ketika kita melakukan proses pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah, tentunya kakak-kakak akan dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menyusun konten gerak, sehingga peserta didik ini tidak merasa bosan. Mungkin kalau aktivitas lari saja yang akan kita suguhkan atau kita berikan kepada peserta didik hanya lari begitu saja, mungkin akan merasa membosankan. Tetapi ketika peserta didik melakukan aktivitas lari tetapi menggunakan sebuah tantangan atau lari zigzag dan yang sebagainya, itu akan menarik motivasi mereka dalam proses pembelajaran tadi. Baik kakak-kakak, mungkin untuk kita melakukan refleksi bersama, akan kita tampilkan satu video dari kakak-kakak yang sudah mengirimkan video ke dalam LMS untuk kita refleksi bersama. Kira-kira di mana letak kekurangannya atau daya tariknya untuk belajar oleh peserta didik. Nah, kita refleksi bersama. Kira-kira video siapa yang mau
kita tampilkan kakak-kakak. Kak Ani, Kak Rika, atau Kak Yuli, atau Kak Usman? Kalau bisa jangan punya saya, karena punya saya itu gabungannya terpisah-pisah, susah nanti ngapakannya. Kak Rika tuh bagus. Izin ya Kak Rika, saya tampilkan videonya ya Kak Rika. Banyak juga salah tuh, Kak. Enggak apa-apa doh. Nggak apa-apa, Namanya nanti kita namanya refleksi kita bersama. refleksi bersama. Namanya kita belajar kan? Iya, kita belajar kali. Iya. Yang jelas sudah mendekati ya Kak ya. Iya, betul Kak. Kita buat aja, Belin. Penting kumpulkan tugas. Iya, aman tuh besok dikumpulkan. Nampak gambarnya Kak? Belum. Belum nampak ya? Belum. Izin Kak, nggak ada suaranya. Ada suaranya ya? Belum ada suaranya. Masuk Kak suaranya? Belum. Nggak masuk suaranya ya Kak ya? Iya, nggak masuk suaranya. Atau Kak Rika bisa share screen dari laptop Kak Rika?
Dari sini nggak ada suaranya, nggak masuk suaranya, Kak. Gimana Kak Rika? Bisa dari laptop Kak Rika? Atau punya Kak Ani, nggak apa-apa Kak Ani. Dari sini Ya, nggak bisa terdengar suaranya. coba punya Kak nih. Nggak apa-apa tuh. Nggak ada di laptop ini, Kak. Nggak ada ya. Sebentar, ini kenapa nggak mau keluar suaranya dari sini ya? Belum keluar suaranya Kak nih. Nah, Iya, kenapa nggak mau keluar ya?
Padahal kalau di sini terdengar suaranya, tapi kenapa kalau di share screen nggak masuk deh suaranya? Atau ada kakak-kakak yang bisa share video pembelajarannya agar bisa melakukan refleksi bersama kakak-kakak? Kak Yuliana bisa enggak? Sudah selesai videonya Kak Yuliana. Kak Yuliana udah selesai nih Kak, cuman Ya. dari sini nggak bisa dimasukkan, nggak keluar suaranya ya.
Atau Kak Usman, ini nampaknya punya Kak Usman udah ada videonya. Bisa di-share Kak Usman? Izin Kak, lagi hujan deras Kak, sini Kak. Dari tadi Oh belum gitu. dengar. Hujan Kak Rika deras, bisa share screen dari situ nggak Kak? Kak Rika? Mic-nya masih mati Kak? Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Maaf Kak, ini sinyal kurang bagus Kak yang timbul. Oh gitu ya Kak. Ya, jadi sedikit untuk mengingatkan kakak-kakak terkait dengan pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah kita. Fokus kita pada proses pembelajaran ini adalah aktivitas gerak. Jadi terkait dengan teknik, teknik dasar dan yang lainnya, itu penerapannya dilakukan di pendidikan prestasi kakak-kakak. Jadi bisa kita sesuaikan sesuai dengan pos-posnya, mana yang seharusnya pendidikan prestasi, pendidikan kebugaran, dan pendidikan edukasi atau PA. Jadi kakak-kakak yang diharapkan di akhir program PKG ini yaitu pertama tentang relasi gerak, relasi belajar dengan gerak. Jadi peserta didik ini diharapkan bisa belajar melalui gerak yang kita berikan kepada peserta didik. Belajar untuk gerak dan gerak untuk belajar. Jadi istilah-istilah yang seperti ini akan mendorong kita untuk lebih kreatif dalam melakukan proses pembelajaran kakak-kakak, sehingga kita dituntut bisa lebih inovatif, kreatif dalam menciptakan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Sehingga mungkin yang akan kita sampaikan misalnya belajar lempar tangkap, mungkin kalau seperti yang disampaikan Kak Eli tadi,
mereka akan berkreasi melakukan lempar tangkap sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Iya. Tetapi mungkin kan kalau cuman segitu saja mungkin waktunya agak tersisa gitu mungkin ya. Karena mereka menemukan gerak mereka sendiri itu kalau tanpa kita dampingi biasanya nggak akan berkembang melakukan gerakannya. Iya. Tetapi kalau kita berikan mereka kebebasan misalnya tadi melakukan lempar tangkap selama berapa menit, 5 menit atau 10 menit mereka lakukan lempar tangkap sendiri misalnya, atau berpasangan. Kemudian nanti dikasih model yang lain, tetapi kontennya tetap sama, yaitu tentang lempar tangkap, gerakan lempar tangkap. Jadi bisa berpasangan atau menggunakan satu tangan atau menggunakan bola yang lebih berat atau ukurannya lebih besar, seperti itu. Jadi itu akan menarik peserta didik untuk proses pembelajaran tadi. Dan di sini siswa juga belajar bergerak, jadi mungkin bisa menyesuaikan ketika menangkap bola dengan bola yang lebih kecil atau seukuran bola kasti, mungkin karena sudah biasa bisa menangkap dengan satu tangan. Gitu. Tapi ketika menangkap bola dengan bola yang ukurannya lebih besar, otomatis harus menggunakan dua tangan. Jadi dari kondisi-kondisi yang seperti itu, ketika kita melakukan pembelajaran seperti itu, peserta didik akan belajar melalui geraknya tadi, gitu Kak. Dan di situasi gerak tadi, mereka juga bisa memahami cara menangkap bola yang benar. Kalau untuk bola ukuran besar harus seperti ini, atau bola yang kecil seperti ini, ya seperti itu Kak. Ini sayangnya kita nggak bisa melihat video pembelajaran dari kakak-kakak ini. Videonya bisa, cuman suaranya nggak nampil gitu Kak. Nggak bisa terdengar. Coba video Kak Usman tuh Kak. Kayaknya saya coba dulu ya Kak. Masih belum terdengar juga ya guys? Agak dengar. Ada.
Yang ayamnya dengar nih. Terdengar Kak Eli? Ya Kak, ya Kak. Terdengar nggak suaranya? Enggak Kak. Enggak ya. Iya. Nggak terdengar dong, Kak. Iya. Apa tuh kendalanya tuh ya? Kak Ana bisa menampilkan videonya nggak Kak Ana? Nggak bisa Kak, lagi nggak pakai laptop. Oh, begitu. Untuk Kak Ana, kendala ketika melakukan aksi nyata ini ada nggak kira-kira yang ditemui mulai dari pembuatan modul ajar sampai dengan proses pembelajarannya gitu Kak? Kendalanya Atau mengalir begitu saja? ya kayak gitulah Kak, mengalir begitu aja Kak. Soalnya bingung juga kemarin gimana modelnya gitu. Jadi di anak-anak nih lebih banyak bergerak. Jadi saya kasih kayak bermain aja kemarin tuh Kak. Video yang kedua. Baru saya refleksikan anak-anak tuh gitu. Satu-satu orang. Jadi mengalir gitu aja kemarin. Kalau Kak Ana kemarin membuat videonya tentang apa saja Kak? Tentang masih sama dengan yang pertama tentang bola tangan, tapi yang pertama kan dia kayak sistem komando diarahkan satu-satu tekniknya. Yang kedua nih lebih ke anak-anak nih disuruh untuk apa gitu, bermain gitu menggunakan teknik yang udah diajarkan. Ya, jadi ini mungkin kalau di sini saya lihat videonya, saya bisa mendengar suaranya. Cuman kalau yang kakak-kakak lain nggak bisa dengar, nggak tahu kenapa, karena nggak keluar suaranya. Iya. Cuman untuk pembelajarannya sudah cukup baik, artinya peserta didik dilibatkan untuk mengambil sebuah keputusan, baik itu untuk kesepakatan ketika bermain ataupun membagi kelompoknya. Jadi mungkin yang saya tekankan di sini
kita berbicaranya tentang pendidikan gerak gitu Kak. Jadi bukan pendidikan teknik gitu Kak. Jadi pendidikannya pendidikan gerak. Jadi misalnya tentang permainan bola tangan, kita sesuaikan saja gitu. Artinya kalau teknik kan dia sudah baku, aturannya sudah sangat baku. Jadi kita harus menangkap bola seperti ini, memegang, melemparnya harus seperti itu kan, itu sudah baku. Tapi kalau pendidikan geraknya ini kan bebas, artinya peserta didik ini bebas melakukan gerakan lemparannya atau cara menangkapnya gitu. Atau Kak Ani kemarin melakukannya gimana? Ya, dia kan dalam bentuk permainan bola kasti, tapi saya menggunakan bola besar. Anaknya itu dibagi 4 kelompok, 2 kelompok diadu dan 2 kelompok, iya sama-sama lah 2 kelompok gitu, dengan 1 bola dan pemukul. Cuma dia bergantian, ada yang dia jadi pemukul, ada pelempar, ada yang bertugas melemparkan bola yang dipukul tadi. Nah, itu kemarin. Cobalah saya apa dulu ya. Tadi saya coba. Tadi buka di apa? Udah di-download. Tolong ajari lagi ya share screen-nya. Iya Kak, silakan Kak. Sudah dibuka videonya Kak? Belum. Tunggu, cari dulu. Ya, nanti dibuka dulu video yang mau di-share screen kan. Nggak pandai kayak gitu Kak. Nggak bisa buka videonya di situ langsung gitu. Dia dari mana? Dari downloadan atau dari diletakkan ke file video. Atau di copy pindahkan ke ini ya, download gitu. Kalau dibuka langsung nggak mau dia Kak? Bisa nggak? Buka langsung di video ini. Iya. Cuman tertutup apa zoom-nya gitu. Itu kan dulu. Diminimeskan, di restore down, dikecilkan. Tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini coba. Ini setelah ini share screen. Present now, share screen, klik jendela. Mana dia nih? Windows. Ada Windows, ada jendela. Iya, Windows-nya. Ada yang gambar video kakak yang udah dibuka tadi. Share. Iya. Nggak masuk. Akhirnya ke sini lagi. Tapi suaranya ada tuh Ani. Suaranya ada keluar. Suaranya ada. Videonya enggak ada. Yang nampil suaranya ada. File video Kak. Gimana nih caranya? Ini ada menu video, ada musik. Kakak tertukar nggak ininya, jendelanya yang dibuka? Video aksi nyata. Enggak tahu lagi.
Ini Klik share, presentasikan sekarang. Nanti yang kakak ini ada ya, Chrome, ada jendela. ada di sini Chrome tab, Windows sama entry screen. Yang diklik kan Windows. Yang di tengah. Ya. Ada gambar video yang udah dibuka? Nggak ada. Yang ada di sini cuma Google Meet, video ini sama modul. Kalau di tab Chrome ada? Tab Chrome, coba tengok. Tab Chrome nggak ada. Nggak ada juga ya? Ya. Atau ini enggak? Kalau seluruh layar ini semua yang kakak itu kebuka deh. Oh. Jadi apa yang tekan yang tadi cuma suaranya yang masuk. Seharusnya kalau dari jendela ini ada yang kakak pakai Chromebook? Tunggu dulu ya, apa ini? Gak mau dia. Gak mau dia karena pandai saya. Bisa malah suaranya aja. Yang punya kakak itu gambarnya ada, videonya aja. ada, suaranya nggak ada. Suaranya nggak masuk. Kayaknya yang di sini harus di-download dulu kayaknya kak. Baru bisa masuk suaranya. Oh. Ini saya yang download punya Kak Rika tadi belum selesai nih. Lagi kurang bagus jaringannya. Saya coba yang punya Kak Ani dari sini, coba keluar nggak suaranya. Enggak masuk ya kak ya? Nggak ada suaranya juga. Gambarnya ada.
Ini kalau boleh tanya Kak Ani, ini bolanya bola plastik atau bola karet Kak Ani? Bola plastik. Oh, bola plastik. Iya, kalau melihat video yang ada ini Kak Ani, ini refleksi sedikit untuk bola yang digunakan ini sudah cukup baik, karena mungkin kalau digunakan dengan bola yang seharusnya, dengan bola kasti mungkin ya, ini kan peserta didik akan mengalami kesulitan untuk memukul, sehingga butuh banyak pengulangan ketika melakukan pemukul. Tapi dengan dirubah bola tadi dengan menjadi yang lebih besar dan jaraknya yang tidak terlalu jauh, ini akan memudahkan peserta didik dalam melakukan pemukulan, dalam melakukan memukul bola, kemudian melemparnya juga masih cukup dekat sehingga bisa sesuai dengan target yang diinginkan. Ini saya rasa cukup baik Kak Ani, jadi silakan Kak Ani kembangkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Saya stop dulu ya videonya. Ya, terima kasih Kak untuk refleksinya. Semoga kedepannya lebih baik lagi dalam pembelajaran untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan gerak peserta didik. Baik kakak-kakak, tetap semangat dalam menjalankan tugas. Kemudian memang di sini kita yang dituntut adalah kreativitas, jadi tidak harus menggunakan alat yang sesuai dengan yang aslinya. Kita lakukan pembelajaran itu dengan senang, kemudian secara bertahap, mulai dari yang paling mudah, kemudian melakukan peningkatan ke yang sedang sampai ke yang mahir atau yang sedikit sulit. Jadi sesuaikan proses pembelajaran kita sesuai dengan fasenya. Selanjutnya kakak-kakak dalam melakukan proses pembelajaran tadi juga menjadi atau bisa digunakan sesuai style kakak masing-masing, karena biarpun seperti yang sebelumnya sudah pernah disampaikan, mungkin bentuk permainannya sama, kontennya sama, tetap pada perbedaannya kayaknya kepada peserta didik itu akan berbeda dari setiap guru. Maka dari itu silakan kakak-kakak berkreasi dan inovasi dalam menyiapkan konten-konten pembelajaran. Silakan kakak-kakak kumpulkan referensi model pembelajaran, konten pembelajaran tadi, baik dari YouTube, dari media-media sosial lainnya, untuk menjadi referensi pembelajaran, sehingga mungkin materinya sama tentang permainan kasti misalnya, tetapi ketika kita banyak referensi tentang permainan kasti, itu akan memperkaya peserta didik dalam melakukan geraknya.
Mungkin itu saja dari saya, kakak-kakak, diskusi kita pada sore hari ini. Kita masih ada sekitar 5 atau 6 kali tatap maya lagi, dan yang terakhir nanti adalah bukti karya. Bukti karya nanti kalau tidak salah kemarin, bukti karya ini nanti akan diupload di LMS, kemudian setelah disetujui, artinya bukti karya kakak-kakak itu layak untuk diupload di PMM, itu akan secara otomatis terupload ke PMM. Jadi dari LMS yang tempat kakak-kakak mengupload tugas tadi, itu langsung nge-link ke bukti karya di PMM. Jadi saya mohon kepada kakak-kakak dalam membuat bukti karya, silakan disesuaikan dengan apa yang sudah kakak-kakak dapat mulai dari kita pendidikan atau mengikuti program PKG ini, sehingga bukti karya kakak-kakak ke depannya bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru yang akan mengikuti program PKG ataupun yang membutuhkan referensi dalam pembuatan modul ajar yang terbaru yang sesuai dengan referensi dari program PKG ini. Mungkin itu saja dari saya, kakak-kakak. Banyak kekurangan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu kakak-kakak. Sebelum berakhir. Nggak mau terbuka fotonya, Kak. Mana salahnya? Ayo kakak-kakak diaktifkan fotonya. Tak terbuka, Kak. Ayo Kak Eli, mana gambarnya? Nggak mau terbuka, Kak. Tahu masalahnya. Kak Pras. Mau.